Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih seputar perencanaan keuangan. Ingat tagline Pak B, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sekali lagi, wujudkan hidup sejahtera dengan perencanaan keuangan yang benar. Sejahtera itu apa? Ya tadi Pak B sudah berkali-kali mengingatkan, sejahtera itu adalah punya dana darurat, punya dana operasional, punya tabungan, bisa investasi, bisa untuk pinik, bisa macam-macam, kan keuangannya stabil antara pendapatan dan pengeluaran, itu banyak pendapatannya. Adalah tetapi hidup sejahtera, tidak punya hutang. Oke, Pak B kali ini akan sharing, tapi jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Bagi yang masih muda belajar, bagi yang sudah agak seumuran Pak B juga refresh otak. Bagi yang kesalahan finansial juga segera bertobat untuk memperbaiki kesalahan finansial tersebut. Jadi yang akan Pak B ini yang ada 8 hal yang harus dimiliki saat usia kepala 3 atau 30-an. 30-an dari 30 tahun sampai 40 tahun, 39 lah. Itu apa yang harus dimiliki? Nah, ini adalah pengalaman Pak B atau pengalaman dan juga dikombin dengan berbagai referensi. Pengalaman adalah 1, ingat ya, sudah mandiri secara finansial. Jadi kalau umur 30 sudah punya pekerjaan tetap, atau bisnis sudah mulai berjalan dengan lancar, sudah berkeluarga. Tapi keluarga itu kan pilihan ya. Kalau belum berjodoh ya juga. Tapi kalau pekerjaan harus punya, kalau nggak punya penghasilan harus sudah punya, itu wajib. Jadi sudah memandiri secara finansial. Tadi pendapatannya itu bisa dari gaji, bisa dari bisnis, bisa dari manapun, agak berjualan atau apa, itu bisa digunakan untuk itu operasional, sudah bisa untuk operasional, ditabung, ya, dana darurat, untuk investasi, dan untuk kesenangan, untuk sosial, kemasyarakatan, dan untuk investasi dan sebagainya, itu sudah mandiri secara finansial. Yang kedua, punya kebiasaan mengelola uang dengan baik. Jadi bedakan kebutuhan dengan keinginan. Sisihkan pendapatan untuk kehidupan yang masa yang akan datang. Dengan tadi dikumpulkan uangnya, setelah terkumpul diberikan investasi dalam bentuk real maupun yang lainnya. Tapi Pak B sarankan dalam bentuk real. Mudah. Biar apa? Biar bisa punya keuangan yang stabil. Yang ketiga adalah memiliki tabungan. Nah, ini memiliki tabungan dana darurat tadi, ya, itu adalah salah satu indikator orang sejahtera tadi. Memiliki tabungan dan dana darurat. Otomatis apa? Yang harus dilakukan adalah pendapatannya harus sisa, harus lebih besar daripada pengeluaran, sehingga yang tidak dikeluarkan itu digunakan untuk ditabung dan digunakan untuk dana darurat, untuk tabungan masa depan, dan juga untuk kalau ada kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak. Yang keempat, tidak punya banyak hutang. Hutang boleh nggak boleh, siapa yang nggak boleh, tapi jangan banyak. Kalau kita di bank itu kan misalnya maksimal 30% semua hutang atau semua beban 30%. Tapi yang lebih baik tidak punya hutang. Sehingga kalau tidak punya hutang, yang 30% itu digunakan untuk investasi. Kalau investasi yang tiap bulan bisa digunakan kecil-kecil, beli emas saja, emas batangan maupun tabungan emas. Di konten Pak B ada sekitar 50 konten tentang investasi emas. Ya. Yang kelima adalah punya properti pribadi. Nah, ini wajib ini ya, kalau sudah 30-an tahun itu harusnya punya properti pribadi. Mau bangun sendiri, mau beli langsung di perumahan, mau di desa, terserah. Punya properti pribadi. Setidaknya sudah punya. Kalau Pak belum punya rumah, sudah punya tanah, sudah nabung tanah, sudah nabung kapling. Tapi juga dulu begitu. Hari ini juga tetap masih terus berusaha memperbaiki diri, terus berusaha untuk memperbaiki keuangannya agar apa? Agar kehidupan yang ada lebih bagus. Oke, Mbak B juga masih 30-an karena belum 40, masih 30-an seperti itu. Sudah punya Pak? Sudah. Alhamdulillah sudah punya. Jadi sudah punya semua. Untuk orang ya, bukan untuk orang tipe apa namanya level kaya loh, tapi untuk level cukup sudah. Yang keenam adalah punya aset investasi. Nah, ini kalau udah punya perumahan pribadi, punya investasi, bisa emas, bisa tanah, properti, bisa yang lainnya. Jadi banyak sekali, bisa tabungan, tapi punya tabungan, investasi,
tanah, properti, sawah, kebun, dan lain sebagainya ya. Itu perlu Pak, berat nggak Pak? Pertamanya itu berat. Kenapa? Karena kita tidak bisa bergaya dengan seperti teman-temannya. Kenapa? Keuangan kita dipepet untuk digunakan untuk menabung, dikumpulkan untuk investasi. Yang kedua adalah memiliki dana perlindungan. Nah, ini asuransi atau asuransi kesehatan itu. Tapi ini banyak macamnya ya. Jadi jangan sampai fokus, asuransi nggak boleh, bukan. Bisa juga asuransi yang cash langsung. Berikan aja kepada anak yatim ini sebagai asuransi kita untuk menjaga dia tetap sehat, selamat. Nah, bisa juga digunakan untuk tabungan. Nah, ini untuk jaga-jaga agar nanti ketika kita terjadi sesuatu kita bisa memanfaatkannya. Atau yang lain sebagainya. Ada dana untuk itu. Yang adalah mulai membuat dana pensiun. Kapanpun setelah mulai tanggal 30-an itu harus mulai menyiapkan. Pak di kantor ada, ya justru di kantor ada, kita tambah aja lagi biar apa? Biar dananya double. Tapi punya saya sudah ada. Jadi seperti itu untuk apa? Untuk kesejahteraan, hidup sejahtera. Hidup sejahtera apa? Hidup sejahtera ini adalah tadi Pak bilang, yaitu dana darurat sudah punya, dana operasional tiap bulan sudah punya, dana rutin juga ada, menabung juga bisa, investasi iya, jalan-jalan iya, sosial iya, dan lain sebagainya. Semuanya syaratnya adalah satu, pendapatan harus lebih besar daripada pengeluaran. Bahkan yang lebih hebat lagi adalah ketika sudah punya pendapatan 3, satu pasif, yang kedua satu aktif, yang kedua pasif, yang ketiga masif. Nah, itu luar biasa. Aktif itu ketika kita kerja, kita bisnis, namanya pendapatan aktif. Ketika kita nggak kerja, nggak bisnis, berarti kan nggak ada pendapatan. Lalu pasif itu kita nggak ngapa-ngapain pun tetap ada pendapatannya, investasi kita, rumah, properti kita tiap bulan atau tiap tahun disewakan. Yang masif itu yang terakhir, yang paling banyak, pendapatannya banyak. Bahkan mungkin kehidupannya hanya mungkin 5% untuk gaya hidup dan semuanya. Katakanlah gaji kita adalah 100 juta atau pendapatannya 100 juta, tapi kita hanya mampu hidup dalam rentang 5 juta. Kan luar biasa. 5 sampai 10 juta. Padahal pendapatannya adalah 100 juta. Ini namanya masif. Oke, seperti itu. Jadi ada 8 yang harus dimiliki saat usia 30-an atau 30 sampai 39. Itu harus, satu adalah sudah mandiri secara finansial. Yang kedua, punya kebiasaan mengelola uang dengan baik. Yang ketiga, memiliki tabungan dan dana darurat. Yang keempat, tidak punya banyak hutang. Yang kelima, punya properti pribadi. Yang paling adalah properti pribadi dan juga properti yang disewakan. Yang keenam adalah punya aset investasi real, bisa emas batangan, bisa properti dan sebagainya. Yang kedua adalah memiliki dana perlindungan. Ya, perlindungan itu apa? Jaga-jaga kalau ada kita terjadi sesuatu yang mendadak. Hampir mirip dengan dana darurat. Dana darurat itu tidak hanya perlindungan secara jiwa. Yang ke-8 adalah mulai mempersiapkan dana pensiun. Itu adalah 8 yang harus kita miliki. Semoga hidup sejahtera, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta tekan tombol lonceng agar Pak B semangat dalam berbagi konten positif, menginspirasi Anda untuk saling belajar agar bareng-bareng untuk mempersiapkan hidup sejahtera dengan cara perencanaan, atau setelah direncanakan terus melaksanakan perencanaan keuangan itu dengan benar. Akhirnya hidupnya sejahtera dan semua yang diinginkan tercapai. Semoga bermanfaat, semoga sukses. See you next time.